Ada 6 penyebabnya, maka perlulah kita tahu mandi sunnah. Saudara, mandi yang disunnahkan dalam Islam. Oleh karena Islam ini agama yang mengedepankan higienis. Islam itu agama yang mengedepankan kebersihan. Sedari dulu, dari 14 abad yang lalu, Muslim itu disuruh bersih. Bukan karena ada corona, bukan. Sebelum ada itu, jauh 14 abad yang lalu sudah ditanamkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa Muslim harus berdiri di atas kebersihan. Mulai dari kebersihan akidah sampailah kebersihan hati. Kebersihan akidah, jangan sampai ada syirik di dalamnya. Kebersihan hati, jangan sampai ada suudzon. Ada orang nggak pakai masker, sok suci dia, dosa ngomong begitunya gede banget. Ada orang di masjidnya rapat, sok suci dia, biar nanti juga kena. Ngomong begitunya dosanya ditumpahin ke bumi, tidak muat. Dosa suudzon. Ma'ubidallahu bisyai'in ahsana min husnil dhanni billahi wa bi ibadillah. Tidak ada ibadah yang tertinggi selain husnul dzan kepada Allah dan husnul dzan kepada sesama hamba Allah. Maka Islam mengedepankan kebersihan. Jumat umpamanya bukan sekedar cuci tangan, seluruh badannya disuruh cuci oleh Nabi. Tapi lah kemudian kadang ada orang Jumat aja cukup, tidak ngerti. Agama dikalahkan oleh logika. Dan ini sebuah kerugian. Islam tanamin ada mandi sunat di luar mandi wajib yang 6 penyebabnya. Jumlahnya ada 17 mandi yang disunatkan di dalam Islam. Sebelum saya menerangkan mana aturan-aturan mandi itu supaya mandi kita sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mandi sunat kita perlu tahu dulu. Yang pertama, mandi sunat itu adalah mandi Jumat. Kata Nabi, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Kata Nabi, apabila datang salah seorang kamu untuk sholat Jumat, apalagi apa perempuan, maka hendaklah mandi dulu. Bukan tangan doang, mandi sunnah. Mau berkumpul orang banyak, mandi. Bahkan dalam mazhab Malik, mandi Jumat ini wajib. Berdasarkan hadis Nabi, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang balik. Tapi dalam kajian mazhab Syafi'i itu hadis ditakwil. Sebab kata Nabi, man tawadda'a yaumal jumu'ah fa biha wa ni'mat wa man ibtasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi, siapa orang yang berwudu saja pada hari Jumat, maka dengan perkara wudu saja sudah cukup dia sholat Jumat, udah jaga kebersihan. Tapi siapa mandi lebih cakep, melebihi daripada wudu. Maknanya tidak wajib mandi Jumat. Tapi nanti kajiannya pada bab Jumat pembedahannya. Moga umur kita panjang dan nyampe pada kajian. Yang kedua, mandi hari raya Idul Adha. Termasuk mandi hari raya Idul Fitri, sunnah. Kalau mandi Jumat, mulai sunnahnya adzan subuh, yakni terbit fajar. Dari situ tuh kita sunnah mandi Jumat. Pagi sebelum ke kantor kita mandi. Niat mandi Jumat karena mulai masuknya dari adzan subuh. Kalau mandi hari raya dari jam 12 malam ke atas, udah masuk mandi hari raya. Jam 3 jadi mandi hari raya.
Kalau Jumat tidak jadi kecuali adzan subuh, mulai masuk. Hari raya Idul Adha, mandi hari raya Idul Fitri, sunat. Nabi itu kalau mau sholat Id mandi dulu. Kemudian ada mandi karena gerhana matahari. Mau sholat gerhana disuruh mandi orang Islam. Kalau ada gerhana, bukan orang hamil suruh ngumpet di kolong ranjang, takut anaknya hitam. Udah tahu babanya hitam, emaknya hitam. Justru kalau putih dicurigai. Biasa aja mandi kalau gerhana matahari, terus mandi gerhana bulan, terus lagi mandi karena mau sholat istisqa. Tidak ada hujan, kemarau panjang, maka dia mandi mau sholat. Terus lagi mandi ketika masuk Islam, sunat. Sebab di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sahabat Nabi namanya Qais bin Asim. Ketika masuk Islam disuruh mandi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak wajib, tidak, karena kebanyakan para sahabat yang masuk Islam tidak disuruh mandi oleh Nabi. Mandi masuk Islam. Mana lagi mandi karena sembuh dari gila. Sembuh dari gila mandi sunat. Dicontoh sama orang keluar dari penjara nyebur ke kali banyak ke laut, ya mandi. Sembuh dari pingsan mandi. Cuma kalau habis gila, habis pingsan, habis ayam, mandinya niatnya yang bagus mengangkat hadas besar saja. Mandinya niatnya. Sebab kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qalla man tughmiya alaihi lam yunzil. Jarang orang yang ayam enggak keluar mandi. Maka bisa jadi keluar mandi. Jaga-jaga aja sebagai tiada. Mana lagi mandi karena kita habis mandiin mayit. Kalau kita habis mandiin mayit, sunatlah kita mandi. Tidak wajib, tidak. Kata Nabi, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan orang yang mati, sunat dia mandi. Mandi. Orang habis mandiin mayit itu megang-megang mayit pada pegel badannya. Maka jarang mau orang jadi tukang mandiin, karena habis mandiin pada pegel. Ada juga yang halusinasi, mimpi didatengin. Ini yang jadi pada modul dan agak. Jadi pada pegel inilah disuruh oleh Nabi suruh mandi. Nanti seger lagi. Jangan takut. Kalau habis megang mayit, megang doang dulu sunat. Tapi habis mandiin, sunat mandi. Sehat. Kenapa habis mandiin mayit orang pada sakit? Hendak ngamalin ajaran Nabi. Nanti yang lain mandi sunat terkait dengan haji. Mana tuh? Mau ihram. Sebelum ihram kita mandi dulu. Mandi dulu. Mandi. Mau ihram haji maupun ihram. Mana lagi? Mandi. Mau masuk kota Makkah. Mau masuk kota Makkah sunat mandi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk kota Makkah selalu dari Madinah itu mandi. Mandinya Nabi di sumur namanya Ditwa, yang sekarang itu di depan rumah sakit bersalin Aisyah. Rumah sakit bersalin di Hujur itu Nabi mandi di situ. Ada sumurnya sampai sekarang. Kalau orang pengen tahu di mana Nabi, biar tahu sejarah-sejarah Islam. Mandi di situ Nabi. Namanya Bir Ditwa, Bir Ditwa. Di situ Nabi. Masuk kota Makkah. Begitu juga masuk kota Madinah, mandi. Sunat masuk kota suci, ya suci. Mandi. Jangan gak mandi.
Tapi kalau dia umrohnya ke Madinah dulu, mandi di tengah jalan tidak bisa, di hotel aja dan baru nyampe itu mandi langsung. Kalau di tengah jalan tidak bisa, tapi biasanya mampir dulu. Nah di tempat mampir itu aja di mandi, entah aja kan, biar ngamalin aja kan. Begitu, biar benar. Jadi pulang umroh punya nilai banyak yang dia dapat, bukan sekedar jalan-jalan. Ini ada seal dari setiap apa yang diajarkan oleh Nabi. Di Mekah mau wukuf di Arafah, mandi dulu, mandi wukuf. Mau mandi di Muzdalifah, sunat mandi. Mau lontar jamroh, sunat mandi. Baik jamroh Aqabah di hari tanggal 10 maupun mandi di jamarat yang 3, 11, 12, 13 kalau di nafasan. Mandi mau mabit di Mina, ini mandi banyak, mandi sunat. Termasuk kita mau hadir di keramaian, sunat kita mandi, mau mandi. Tapi kalau mau sholat 5 waktu tidak disunatkan mandi, kecuali orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi mau sholat bukan wudhu doang, mandi. Jadi sehari 5 kali. Orang sufi begitu. Lain kalau kita 3 hari sekali baru mandi. Jadi mandi sunat. Nah saya terangkan ini dulu biar kita enak masuk pada fardu mandi maksud kami. Kurang lebih itulah mandi sunat. Banyak jumlahnya. Berapa itu berkata? Baru 14. Hari raya Idul Fitri Adha digabung atau enggak itu? Oh digabung. Itu aja udah banyak. Sholat gerhana matahari gerhana bulan gabung. Iya jadi dikit digabung. Hah? Oh iya. Di waktu 17 itu karena beda. Idul Fitri Adha beda hari. Iya. Itu 17. Bisa itu. Betul 17 itu. Cowok itu. Baik. Nanti itu mandi berbagai cara-cara waktu dan lain sebagainya pada bab-bab ke depan. Nah, sekarang sesudah kita tahu mandi wajib dan mandi sunat, baik mandi wajib maupun mandi sunat, ini ada aturan yang diatur oleh agama supaya mandi ini sah menurut agama. Jadi bukan mandi asal siram aja badan tuh. Bagaimana mandi junub itu? Saya selalu mandi basah. Emang di mana-mana juga mandi mau basah. Emang ada yang mandi kering? Tidak ada. Tapi bukan mandi basah, mandi sesuai tuntunan Nabi. Karena itu agar supaya mandi junub ini sah, yang berimbas pada sholat kita sah. Masuk masjidnya boleh, baca Qur'annya boleh dan seterusnya dari larangan itu. Maka mandi ini ada rukun-rukun, ada fardu-fardu. Kalau pengen sempurna tentu ada sunnah-sunnahnya dalam mandi. Kalau pengen mandi Jumatnya dapat ganjaran, kalau pengen mandi Idnya dapat ganjaran. Begitu yang 17 itu. Maka rukun mandi ini harus benar-benar dijaga. Tapi ini enggak berimbas sholat sah dan tidak, karena mandi sunnah. Yang paling pokok mandi wajib ini yang harus kita jaga supaya benar. Namanya rukun mandi atau fardu mandi. Apa itu definisi fardu mandi? Ma yatawaqqa'u alaihi sihhatul ghusli, yaitu wa huwa juz'un min. Yang namanya fardu mandi itu perkara-perkara yang kesahan mandi membutuhkan itu dan bagian daripada mandi. Inilah yang disebut fardu
mandi. Bahasa lainnya rukun mandi, tapi bahasa yang paling benarnya fardu mandi. Sebab kalau rukun diwajibkan mualat, tapi kalau kata-katanya fardu tidak mesti mualat. Kalau sholat mesti mualat, maka fardu sholat dan rukun sholat sinonim. Tapi kalau dalam mandi, fardu mandi dan rukun mandi beda, walaupun sama secara bahasa. Kenapa enggak disebut rukun mandi? Karena tidak ada mualat dalam mandi, sehingga bahasanya fardu mandi sama dengan wudu. Lalu ada berapa fardu mandi itu? Fardu mandi itu kata kiai kita, wa farduhu ayil ghusli syai'an. Fardu mandi, mandi itu biasa ada dua komponen yang harus ada dalam mandi itu, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Namun saudara, ada dua perkara ini mengikuti pendapat yang mu'tamad. Imam Nawawi tuliskan di dalam kitab Rawdatul Talibin, dua saja fardu mandi. Tapi Imam Rafi'i mengikut daripada kitab Matan Takrib, fardu mandi ada tiga, yaitu ditambah satu menghilangkan najis. Kata Imam Nawawi, menghilangkan najis ini bukan rukun dalam mandi, tapi syarat buat sahnya mandi, sehingga tidak perlu dimasukkan menghilangkan najis pada rukun mandi. Dan ini diikuti oleh faktor lain sebagai murid Ibnu Hajar Al-Haytami, fardu mandi dua. Kalau saudara mendengar ada yang tiga, pastikan yang ketiga itu menghilangkan najis sebelum mandi. Begitu. Dan itu menurut Imam Nawawi tidak perlu, asal ada disiram saja, najis dengan sendirinya hilang, tidak perlu dijadikan rukun. Begitu. Cuma dua. Ingat-ingatin yang wajib dalam mandi cuma ada dua. Yang pertama dari dua itu adalah niat. Kenapa dalam mandi ini ada niat? Sebab mandi wajib ini maupun mandi sunnah adalah ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dan pada nomor urut 1 pada Sahihul Bukhari. Hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya amal ibadah yaitu dengan niat. Mandi adalah ibadah, maka mandi butuh niat. Ibadah, tapi ibadah yang bukan mimbabit turuk, bukan bab menghilangkan. Kalau bab menghilangkan, walaupun itu ibadah, tidak disuruh oleh agama niat. Mana menghilangkan? Menghilangkan najis, cebok. Biasanya kalau cebok pakai niat enggak? Niat saya cebok, hilangin kalau pakai begitu juga. Emang agama kagak ngajarin, kagak. Itu mimbabit turuk, mimbabit bisa. Begitu juga bayar utang, ngilangin tanggungan, nggak perlu niat bayar utang. Bahkan kata tukang utang, ente niat gua kagak demen, mendingan gak usah niat tapi bayar. Setuju kan? Ya begitu. Saya niat kelamaan sujudnya.
Begitu kata Tuhan Muhammad. Itu namanya mimbar itu mandi ini ibadah, maka kudu ada niat. Niat ini tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di mulut, bukan. Melafalkan di mulut sunat. Wong niat memahalluhal qalb. Niat mandi ini di hati. Di hati. Hati itu yang mana? Jadi kalau kita jadi adik, abang kita gede tinggi, suka jahilin melulu, noyor melulu kita. Kita melawan. Tidak berani, tapi di hati awas lubang, saya tunggu tuannya. Bisa nggak gitu? Halo, bisa nggak? Bisa nggak di hati begitu? Bisa. Ada hurufnya nggak? Enggak ada. Ada suaranya. Itulah hati. Di situ tuh niat nanti. Melafalkannya sunnah, ngomongnya. Untuk apa ini ngomong? Ngomongnya itu melafalkan itu liyusa'idal lisanul qalba, untuk supaya lidah kita bantu hati. Karena hati banyak yang dipikirin, nanti bakal ragu, maka perlu disokong oleh lidah supaya kuat, tidak kemana-mana hati itu. Begitu juga kayak orang nonton bola, Ronaldo, dia nendang bola gol, kita diem aja mulutnya. Gol nggak kira-kira? Gol nggak? Gol juga. Tapi kenapa itu orang begitu? Kenapa tuh mulutnya tuh? Ekspresi hati. Itulah melafalkan niat. Dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu umrah haji Nabi ajarin niat, nawaitul hajj wa ahramtu bi, itu ngelafalin. Ya kan? Haji ibadah, mandi ibadah sama, lafalin. Nawaitu, nanti caranya. Niat tempatnya di hati. Cuma caranya niat mandi hadas besar ini bagaimana? Wah, kalau ngomong cara, banyak cara niat mandi. Ada 8 cara niat mandi ini, terserah yang mana ada jadi. Mandi besar nih. Pertama, yang umum, nawaitul ghusla bi raf'il hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Kan begitu tuh. Aku niat mandi. Orang Melayu, sajaku mandi. Apa itu sajaku? Saya ganti aja, puisiku mandi atau pantunku mandi. Bukan ini bahasa Melayu. Sajaku itu aku niat. Udah begitu, nggak usah diganti aja, udah EYD gitu. Jadi yang tadinya EYD jadi BYD, bahasa yang disempurnakan. Sajaku itu sajaku. Sahaja aku, itu orang Malaysia, orang Brunei, Singapura, begitu, orang Moro, begitu bahasanya. Kalau kita aku niat, udah bahasa Indonesia, begitu.
niat mandi karena mengangkat hadas besar. Fardu karena kata Fathul Muin, cara niatnya satu. Kalau orang junub, apa habis keluar mani ataukah dia habis bersetubuh, dia niatnya begini, nawaitu raf'al janabati, segitu doang tuh. Jadi aku niat mengangkat junub, boleh mengangkat janabat gitu, boleh begitu, lillahi ta'ala, itu maksudnya. Jadi aku niat mengangkat hadas junub. Kalau yang habis dia tidur sama gini atau habis keluar sperma. Kalau orang haid, nawaitu raf'al haidi, jadi niat saya mengangkat hadas haid. Jadi orang nifas, nawaitu raf'an nifasi, jadi aku niat mengangkat nifas, yakni hadas nifas. Maksudnya hukum yang timbul gara-gara nifas ini yang mau diangkat, bukan haidnya, bukan, uang darahnya masih ada di badannya. Cuman yang timbul gara-gara haid ada larangan, nggak boleh sholat. Ini yang mau diangkat, hilang. Yang tadinya nggak boleh jadi iya, begitu maksudnya. Boleh tuh begitu. Boleh juga niat mandinya nawaitu ada afardil usli, boleh. Silakan niat mau banyak. Nawaitu ada afardil usli, aku niat menunaikan kefarduan mandi, boleh begitu. Boleh juga dia niatnya nawaitul ghuslal mafruḍ, boleh, aku niat mandi yang difardukan, boleh. Boleh juga niatnya nawaitul ghuslal wajibah, aku niat mandi yang wajib, boleh. Orang junub banyak cara-cara. Begitu juga boleh nawaitu raf'al hadasi, aku niat mengangkat hadas, segitu doang tuh. Mandi boleh, enggak perlu pakai akbar, enggak pakai akbar, jadi cuman pakai akbar lebih utama. Maka yang di perkebunan itu udah paling top markotoknya, udah paling sempurna muamalahnya. Nawaitu raf'al hadas boleh, tanpa perlu embel-embel al-akbari. Ngomong al-akbari ini sebagai penguat saja, enggak pakai jadi, enggak pakai akbar-akbar jadi. Udah pasti kalau mandi mau hadasnya besar, udah korenatul hal jadi. Tapi ditambahin akbar lebih afdal, itu aja. Boleh juga niatnya begini, nawaitu taharata anil hadas, aku niat bersuci dari hadas, boleh. Boleh juga nawaitu taharata anil hadasil akbari, aku niat bersuci dari hadas yang besar, boleh. Pokoknya niat mau banyak, boleh. Boleh juga niatnya nawaitu ada al-ghusli, boleh, aku niat menunaikan mandi, boleh. Dengan kata menunaikan, ini berarti mandinya mandi wajib, begitu. Tapi kalau orang niatnya aku niat mandi tok, enggak boleh, enggak jadi. Cara niat begitu, aku niat mandi karena Allah Ta'ala, enggak jadi.
Kalau wudu jadi, aku niat wudu karena Allah Ta'ala jadi. Kenapa? Kalau wudu cuma satu, wudu ibadah. Tidak ada wudu adat. Kalau mandi ada dua. Ada mandi pagi, mandi biasa. Ada mandi junub, mandi agama. Sehingga kalau aku niat mandi belum jelas. Kata Nabi, enggak cukup innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang wajib takyin. Kalau niat mandi belum jelas. Mandi apa ini? Pagi, mandi junub. Kalau niat mandi pagi, hasil mandi pagi hadas belum hilang. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap-tiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Niatnya mandi adat, adat dan tidak. Niatnya mandi agama, maka oleh karena tidak jelas wajib diperjelas. Hendak jadi kalau mandi junub niatnya nawaitul ghusl. Sebab mandi ada dua, ada ibadah, ada adat, dan ada juga mandi sunnah. Begitu. Oleh karena itu, ini cara-cara mandi, niatnya. Boleh juga niatnya begini. Nawaitu ada al-ghuslim muftaqiri, atau nawaitu ada al-muftaqirin ila sholat. Aku niat menunaikan perkara yang butuh keresahan sholat kepadanya. Ya mandi ada boleh. Caranya banyak. Kalau cara jangan diributi. Kalau cara namanya teknis, yang kudu diributin prinsip. Prinsipnya mengagungkan Nabi wajib. Kudu kita ngagungin Nabi. Jangan merendahkan Nabi. Memperingati keagungan Nabi bagus. Caranya terserah. Saudara mau nyantuni, saudara mau baca maulid, saudara mau sedekah, atau dikumpulin semuanya. Di situ kumpul orang silaturahim, di situ ada baca Quran, di situ ada baca sejarah Nabi, di situ namanya maulid, di situ dibaca, diterangkan tentang sepak terjang Nabi, di situ ada sedekah, namanya perayaan maulid. Boleh cara, nggak usah ribut. Jangan ngeributin judul, yang harus diributin isi. Minyak babi cap unta, minyak unta cap babi, begitu aja. Minyak babi cap unta, halal haram? Cap unta. Iya, jadi kita jangan komentari cap isi. Minyak unta cap babi, cap babi. Kenapa? Isinya. Itu kita dalam beragama kudu begitu tuh biar gampang, biar luas dan luas. Maka orang yang ahlus sunnah wal jamaah luas. Ada orang dagang nasi kucing, judul luar nasi, gak. Ada orang dagang sambal setan, boleh, judul luar. Ada orang dagang rawon setan, judul luar. Jadi jangan ribut mau didapur, bintang jangan judulnya, isinya apa? Begini, isi aja yang didebati. Isinya baca Quran, bid'ah, waduh salah lagi, salah nggak ngerti. Itu namanya ngeributin judul, nggak ada habisnya sampai kiamat. Kalau ngeributin judul, muslim bilang mana prinsip, mana teknis. Yang teknis terserah,
Yang penting prinsipnya malam Sabtu kita ngaji ke Al-Madinah. Udah gitu aja. Teknis jalannya terserah, mau lewat sono ke itu apa ya, Jelek Raya, mau lewat belakang sini ke, itu terserah. Mau lewat jalan Karyawan ya gitu ya, ya boleh. Mau lewat jalan Pasar Jepang terserah, jalan ngatur teknis. Prinsipnya tuh niat mandi terserah. Niat mandi. Kemudian waktunya kapan ini niat? Waktunya wajibu an takuna niyatu makrunatan bi awwali. Jadi waktunya niat itu wajib, niat mandi itu bareng dengan awal bagian mana saja badan kita yang disiram. Terserah, yang penting waktu badan kena air, mau pala dulu, mau kaki dulu, terserah. Posisi niat tidak diatur oleh agama, tempat diatur di hati. Adapun waktunya terserah. Mau lempengan pala boleh, enggak mesti di pala. Kalau niat, kalau lempengan pala enggak. Kalau lempengan pala kasihan yang mandinya di kali, nyongkel kepala dulu. Lah kan kalau di kali kaki dulu. Iya enggak apa, enggak mesti di pala. Kalau yang pakai gayung pala dulu kan boleh. Lah di kali. Agama itu gak mengatur. Yang penting bagian mana saja badan kita kena air, di situ ada niat. Jadi kita milih niatnya di pala, milihnya baik jadi. Cuman waktu di pala enggak niat, pala disiram enggak pakai niat, pas di badan niat. Ini bagaimana nih? Jadi yang jadi yang mana? Badan aja yang udah diniati. Pala nggak jadi. Bagaimana biar jadi? Siram lagi. Karena nggak perlu niat lagi, nggak perlu. Siram aja udah cukup. Sebab badan ini kalau tuil wahid seperti satu anggota, yang mananya saja jadi. Itu makna falau nawa ba'da ghasli juz'in wajib i'adatu ghaslihi. Andai ada orang niat mandinya pas badan sesudah nyiram pala, maka wajib mengulangi kepala, disiram saja. Niat tidak wajib, yang wajib mengulang saja. Untuk apa? Untuk menghitung kepala ini yang disiram sebelum ada niat. Tapi kesahan niat sudah sah, karena yang penting saat air kena badan itu niat. Kemudian bagaimana kalau kemudian orang itu nyiram badannya, mandi ini apa sekaligus, apa boleh dikredit? Ini udah ditanya karena waktu itu terserah. Saudara dengan cash, saudara dengan kredit, mandi malam palanya, disiram pala, niat saya mandi mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Pala habis pala dibasahi udah berhenti, dikeringin rambutnya. Habis itu besok pagi nerusinnya, pas subuh tinggal badan disiram. Kata mertua, ini mantu gak pernah tidur dengan saya, enggak basah dia ini. Mertua Allah sama mantu udah ngaji batur moen. Walau nawarof al janabati, itu begitu.
wa ghasala ba'dal badani sunanama fastayqadha wa arada ghaslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niyati. Andai ada orang niat ngangkat junub di pala, habis pala berhenti, kemudian tidur, bangun subuh, pengen nerusin, enggak apa-apa, enggak perlu niat lagi, enggak perlu disiram lagi palaku, terusin aja. Udah belum? Udah, waduh belum selesai. Dua materi lagi. Jadi mandi pala, badannya pagi bol, namanya mandi keren bol. Dua, andai perempuan habis bersetubuh sama lakinya, selesai bersetubuh, kumpul dua mandi bersetubuh, mandi junub sama mandi men. Sekarang mennya udah bersih, apa mandinya dua kali atau sekali aja? Jadi niat yang mana aja, niat mandi junub, jadi udah niat mandi haid aja, junub ikut. Bagaimana kalau mandinya kumpul, mandi wajib sama mandi sunat? Dia malam Jumat, kata bininya, bang cepat kopinya diminum. Emang Jumat? Makan sama dia baik. Akhirnya pas ada subuh, ini ada dua, mandi Jumat, mandi junub. Saya niat aja dan dua-duanya. Niat saya mandi mengangkat hadas besar daripada junub dan mau sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Tukinwan satu kali mandi dua ganjaran. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Niatnya double ganjaran. Iya, boleh kayak begitu. Niatnya satu doang, mandi junub, kudu mandi lagi. Jumat nggak dapat ganjaran. Dua kali mandi, dingin, salah, rendah lagi, enak disimpan. Tukinwan. Kebetulan hari Id, ya udah 3-in-1. Mandi junub, mandi Id, mandi Jumat aja. Jadi saya mau tutup segini aja dulu. Satu, ada dua fardu mandi, baru satu, yaitu niat. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Bapak.